Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang teori-teori kognitif dalam ranah psikolinguistik. Sebelumnya saya perkenalkan dulu anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Kofifa Ayu Imtiaz, dan ada Anissa Seriana, Mari Ayu, dan Fatimah Nurul Aini. Baik, langsung saja. Yang pertama saya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu terkait tentang apa sih teori kognitif itu. Yang kita tahu, kognitif itu adalah berkaitan dengan akal pikiran, mental, atau kecerdasan, seperti itu. Jadi teori kognitif dalam ranah psikolinguistik yaitu pengkajian bagaimana caranya persepsi mempengaruhi perilaku dan bagaimana caranya pengalaman mempengaruhi persepsi. Artinya persepsi itu sendiri kita tahu bahwa itu kayak pikiran kita atau pendapat kita itu bisa mempengaruhi perilaku kita, dan bagaimana caranya pengalaman atau hal-hal yang sudah pernah terjadi dalam hidup kita itu bisa mempengaruhi pikiran kita, seperti itu. Dengan kata lain, teori kognitif mencoba mengkaji proses-proses akal atau mental yang berlaku pada waktu proses pembelajaran. Nah, di sini maksudnya bagaimana sih akal pikiran kita, mental kita itu bisa mempengaruhi proses pembelajaran. Jika mental kita baik, bagaimana proses pembelajarannya, dan bagaimana jika mental kita buruk, dan bagaimana juga proses pembelajarannya, seperti itu. Baik, kita akan membahas tentang teori yang pertama, yaitu teori behaviorisme purposif dari Tolman. Teori ini mengajarkan bahwa apabila suatu rangsangan tertentu menimbulkan respon tertentu, maka akan kita lihat rangsangan itu dalam perspektif yang baru. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi jika kita mendapat hal baru atau stimulus atau rangsangan baru dari luar, maka kita akan berlaku hal yang baru atau kita akan merespon juga hal yang baru. Contohnya itu misalnya saat SD kita diajarkan sopan santun terhadap guru. Nah, perbedaan kita saat kita di mahasiswa kita seperti itu pada dosen, tetapi mungkin saat kita SD, SMP kita mungkin saat ditanya itu diam, saat pembelajaran itu diam, tapi pada ranah mahasiswa kita tidak boleh seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan adanya rangsangan baru maka akan menimbulkan respon yang baru, seperti itu. Nah, teori ini juga memusatkan perhatian yang besar kepada rangsangan dan respon luar. Nah, jadi kita ini pada teori ini menitikberatkan bahwa pikiran kita atau perilaku kita itu dipengaruhi oleh respon luar, oleh rangsangan luar, seperti itu. Lalu teori behaviorisme purposif juga memasukkan konsep kognisi ke dalam sistemnya dan melihat perilaku secara keseluruhan. Maksudnya setiap perilaku harus dilihat sebagai bagian perilaku yang lebih besar yang mempunyai tujuan. Nah, jadi setiap perilaku manusia itu pasti memiliki tujuan tertentu. Mengapa mereka melakukan hal ini, mereka melakukan hal itu, karena mereka memiliki tujuan, seperti itu. Lalu Tolman juga menekankan apabila kita ingin memahami perilaku seseorang, kita harus mengetahui juga tujuan apa yang ingin dicapai orang tersebut, seperti itu. Nah, untuk lebih memahami tentang teori behaviorisme purposif dalam buku psikolinguistik karya Abdul Khair juga menjelaskan tentang formula dari teori behaviorisme purposif ini, yaitu ada SOM. Nah, S sendiri adalah stimulus atau rangsangan, lalu O adalah organisme atau kognisi, dan respon adalah gerak balas. Nah, maksudnya organisme atau kognisi ini adalah di mana proses akal atau mental atau pikiran kita, otak kita memperoleh, menyimpan, mendapatkan, dan mengubah pengetahuan. Nah, apa sih maksudnya pengetahuan ini? Adalah pengetahuan itu adalah segala sesuatu yang diterima oleh panca indera kita, baik mata, telinga, kulit, dan lain sebagainya, itu akan diproses. Nah, jadi pertama stimulus, contohnya saja, misalnya stimulus ini saat kita diberikan rangsangan dalam, misalnya nih kita lagi dalam keadaan sedih, lalu kita diberikan rangsangan untuk diberikan semangat dan sebagainya. Nah, otak kita akan maka kita akan masuk ke bagian organisme atau kognisi. Nah, di mana otak kita akan mencerna pujian itu, mencerna nasihat itu, semangat atau dukungan itu, maka akan memberikan respon yang baik pada diri kita. Kita mungkin akan lebih baik, kita tidak akan menjadi sedih lagi, seperti itu.
selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bagian B, teori medan Gestalt dari Wertheimer. Kata Gestalt berasal dari bahasa Jerman yang secara harfiah berarti keseluruhan. Psikologi Gestalt merupakan salah satu bagian yang penting dari kelompok yang lebih besar, yakni kelompok psikologi kognitif. Menurut Wertheimer, teori pembelajaran hanya mungkin mempunyai makna jika kesadaran diikutsertakan sebagai satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari persepsi dan pembelajaran. Wertheimer mengatakan, kita tidak melihat dunia ini sebagai satu mata rantai tanpa adanya struktur dalaman, tetapi melihatnya sebagai satu keseluruhan yang bermakna, yang kemudian dapat dipisahkan dengan satu analisis struktur buatan. Dalam menjelaskan persepsi ini, teori Gestalt memperkenalkan 5 buah hukum organisasi atau prinsip-prinsip organisasi, yaitu sebagai berikut. 1. Hukum Prägnanz. 2. Hukum kesamaan. 3. Hukum proximity atau kedekatan. 4. Hukum penutupan. 5. Hukum kelanjutan baik. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang yang bagian C, yaitu teori medan dari Lewin. Teori medan diperkenalkan oleh Kurt Lewin setelah beliau meninggalkan teori Gestalt, dan ia mengembangkan teorinya sendiri. Konsep yang diperkembangkan Lewin adalah ruang penghidupan, di mana setiap perilaku berlangsung. Menurut Lewin, ruang penghidupan seseorang sendiri ada 1. Diri sendiri, keperluan utama sendiri, dan keperluan diri sendiri. Yang kedua, lingkungan. Perilaku orang itu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Dan selanjutnya, bagian D, teori perkembangan kognitif dari Piaget. Menurut Piaget, kecerdasan adalah satu bentuk keseimbangan atau penyimpangan ke arah mana semua fungsi kognitif bergerak. Penyimpangan ini tidak berlaku secara tepat dan otomatis seperti yang dirumuskan oleh teori Gestalt, melainkan merupakan suatu imbuhan untuk satu gangguan luar. Menurut Piaget, ada 4 buah peringkat penting dalam perkembangan kecerdasan. Keempat peringkat atau tahap itu adalah sebagai berikut. 1. Tahap deria motor atau sensori motor. Yang kedua, tahap praoperasi. Yang ketiga, tahap operasi konkret. Dan yang keempat, tahap operasi formal. Terima kasih. Oke, balik lagi ke saya akan membahas teori terakhir, yaitu teori genetik kognitif dari Chomsky. Nah, mengapa teori ini digolongkan sebagai teori kognitif? Karena teori ini menekankan pada otak atau menekankan pada akal atau mental sebagai landasan dalam proses pemrograman dan pembelajaran bahasa, seperti itu. Nah, teori ini menekankan pada otak atau akal dan mental. Artinya, teori ini lebih menitikberatkan bagaimana akal atau mental itu mempengaruhi cara atau memperoleh bahasa, seperti itu. Chomsky juga, menurut Chomsky, dalam memperoleh bahasa bukan hanya tentang bagaimana kita memahami bahasa itu, tetapi kita harus juga mengetahui mengenai pengetahuan bagaimana memperoleh bahasa yang ada di dalam manusia. Nah, menurut Chomsky, manusia dilahirkan sudah memiliki kemampuan untuk mengembangkan bahasa yang dinamakan LAD, yaitu Language Acquisition Device, adalah alat pada diri manusia ini dalam otak manusia untuk menangkap gelombang atau ucapan-ucapan dan data-data yang diterima oleh panca indera kita seperti mata, telinga, dan lain sebagainya, lalu diproses dan dikirim kepada pusat pengolahan bahasa, seperti itu. Nah, maksud dari Chomsky ini, manusia sejak lahir itu sudah memiliki kemampuan dari lahir, di mana
memang ada yang namanya LAD, yaitu Language Acquisition Device, yang artinya alat ini memang khusus untuk mengolah seperti itu, mengolah bahasa. Nah, jadi saat anak-anak itu maksudnya saat anak-anak itu tidak memperoleh bahasa itu serta-merta karena karena mendengar ya, tapi memang ada yang namanya dari lahir emang sudah ada karunianya dari lahir seperti itu. Lalu menurut Chomsky juga, tanpa adanya struktur universal yang ada di dalam otak manusia secara genetik, anak-anak tidak akan mampu menguasai bahasa ibunya dengan begitu mudah. Nah, maksudnya di sini sejak lahir anak-anak itu sudah dikarunia oleh yang namanya LAD yang ada dalam otak kita, yang mana khusus untuk mengolah tentang bahasa seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan dari teori-teori kognitif dari ranah psikolinguistik. Saya mewakili teman-teman lain dalam kelompok mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan presentasi. Kami juga membuka pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait tentang teori-teori kognitif. Bisa sampaikan di kolom komentar mouse di bawah. Terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.